Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya mau mengajak kepada semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mewaspadai dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kehati-hatian untuk tidak terpengaruh pemberitaan atau informasi yang tidak benar dan menyeret kita kepada lembah dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, memerintahkan kita untuk melakukan tabayun atau klarifikasi terhadap segala informasi yang kita terima dan tidak mudah terpengaruh yang mengakibatkan musibah bagi diri kita dan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa dulu orang yang berpengetahuan adalah orang yang memiliki banyak informasi, tapi sekarang orang yang berpengetahuan adalah orang yang mampu menyaring banyak informasi. Jika kita renungkan, kalimat ini sangat relevan sekali dengan kondisi di zaman teknologi dan informasi saat ini, di mana arus informasi mengalir sangat deras silih berganti. Kita dengan sangat mudah menemukan jutaan informasi hanya dengan menggunakan peralatan di tangan kita yang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang modern, yakni handphone atau smartphone. Ditambah lagi dengan kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sejenisnya. Dunia seakan-akan sudah berada dalam genggaman kita. Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia dan isu apa yang sedang hangat dibicarakan dengan mudah kita ketahui. Namun, kondisi ini ternyata memunculkan permasalahan lain yang cukup memprihatinkan. Derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menyaring dan memilih informasi dengan baik ternyata mewabah di masyarakat. Ditambah lagi budaya tabayun sudah mulai hilang dan membuat masyarakat gampang terpapar berita bohong atau hoax. Berita bohong saat ini juga tidak hanya menyasar kepada masyarakat berpendidikan menengah ke bawah, masyarakat dengan pendidikan tinggi termasuk para tokoh dan publik figur juga ikut dalam pusaran arus berita bohong yang diproduksi oleh pihak-pihak tertentu serta untuk kepentingan tertentu. Kurangnya kehati-hatian mengakibatkan berita bohong dengan cepat tersebar dan mengakibatkan rusaknya tatanan dalam masyarakat. Perlu kita sadari, saat ini siapa saja yang bisa membuat dan menyebarkan berita melalui media sosial. Padahal saat ini media sosial sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Dalam kurun waktu setahun belakangan ini pula, Indonesia dihadapkan dengan menjamurnya berita hoaks di media sosial, apalagi menghadapi pemilihan umum yang akan berlangsung. Kegaduhan di media sosial terkait pemilu dan pilpres yang kita lihat saat ini bukan karena kebetulan saja. Ini merupakan upaya sistematis yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karenanya, kita harus ekstra hati-hati, tidak gegabah, tidak kagetan dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita.
Kita harus objektif dan menggunakan hati nurani kita dalam memahami berita. Jangan sampai informasi salah yang datang dari orang yang kita senangi selalu kita benarkan. Sedangkan informasi dari orang yang kita tidak senangi selalu kita salahkan. Sudah saatnya kita kembali berpatokan pada surat Al-Hujurat ayat 6 ini, yang menunjukkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan klarifikasi atau tabayun. Kebenarannya karena akan membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Kita harus mengambil berita dari orang yang terpercaya di media sosial, bukan dari orang yang fasik, yakni orang yang keluar dari ketentuan akal sehat, adab, sopan, santun, dan agama, serta orang yang belum kita kenali kredibilitasnya sebagai orang jujur. Apalagi terkait dengan persoalan agama, kita harus belajar dari ulama-ulama yang sudah jelas kealiman dan silsilah keilmuannya. Hindari belajar agama melalui media sosial dari orang yang tidak paham agama walaupun sering tampil di media sosial. Jangan sampai kita tersesat karena mengikuti video ceramah di YouTube dari orang yang hanya pintar berbicara dan mengaku ustadz, namun tidak memiliki kemampuan agama yang cukup, dan ucapan serta tingkah lakunya pun tidak menunjukkan akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ayat ini memberi pesan kepada kita bahwa segala kebenaran dalam sikap dan tutur kata akan lebih dekat kepada ketakwaan. Ketakwaan menjadi dasar kebenaran dalam berucap dan bertutur kata. Ucapan dan tutur kata yang benar akan menjadi salah satu sebab kebaikan tindakan, dan tindakan yang baik akan menjadi sebab diampuninya sebuah kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh karenanya, marilah kita kedepankan tindakan dan etika yang baik dalam bermedia sosial dengan tidak memperkeruh suasana, semisal melalui komentar-komentar yang kita tidak perlu duduk permasalahannya. Kegaduhan yang ada di media sosial diakibatkan salah satunya adalah karena orang yang tidak tahu ikut berkomentar karena merasa tahu. Terlebih terkait masalah agama dan politik, banyak orang yang tiba-tiba anti kritik dan merasa pilihannya yang paling benar, sehingga tak jarang masyarakat saling menghina, mengumpat, dan gontok-gontokan di dunia maya untuk kepentingan sementara dan mengorbankan ukhuwah yang harusnya dipertahankan sepanjang masa. Menyikapi kondisi memprihatinkan ini, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan rambu-rambu agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam arus berita bohong di media sosial. Hal ini termuat dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, yang di dalamnya menegaskan fatwa tentang haramnya menyebar berita hoax. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa memproduksi, menyebar, dan atau membuat informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis hukumnya haram. Oleh karenanya, semuanya marilah kita lebih efektif lagi dalam menerima berita atau konten di media sosial.
Hendaknya kita tidak langsung mempercayai dan membagi-bagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Saring sebelum sharing. Posting hal-hal penting, jangan yang penting posting. Teliti dan pahami terlebih dahulu, karena jika kita tidak berhati-hati, bisa jadi kita akan menjadi orang yang berdosa dengan menjadi penyebar dosa. Cerdaslah dalam bermedia sosial, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang